Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Jab Tak Hai Jain 2012. Film ini diawali dengan seorang tentara yang tampak sedang kesulitan untuk menjinakkan bom. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang sangat ahli dalam menjinakkan bomnya. Pria ini bernama Samar Anan. Tanpa menggunakan baju anti bom, dia selalu berhasil dalam menjinakkannya. Yes, the man who cannot die. Setelahnya, dia pergi untuk menenangkan diri di pinggir danau. Lalu, datanglah seorang wanita cantik yang bernama Akira. Dia tampak sedang ingin berenang di danau itu. Saat dia melompat, ternyata airnya terlalu dingin, yang membuat Akira tenggelam dan diselamatkan oleh Anan. Setelah Akira sadar, Anan pun langsung pergi. Entah sengaja atau tidak, dia meninggalkan baju tentaranya yang dipakai oleh Akira. Scene pun berganti. Akira yang telah sampai di kamarnya, dia tampak sedang teleponan dengan mantan pacarnya, yang bernama Arjun. Setelahnya, Akira saat hendak membuka baju tentara milik Anan, dia melihat ada sebuah buku catatan yang menceritakan kisah cinta Anan. Lalu dia membacanya. Inilah masa lalu dari Samar Anan. Saat itu, dia berada di London, tepat di luar gereja. Dia melihat wanita cantik yang berjaket merah masuk ke gereja itu. Wanita ini bernama Mira. Mira yang tampak sedang berdoa kepada Tuhannya, dia meminta agar pria yang dijodohi ayahnya tidak menyukainya. Setelah Mira pergi, ternyata Anan mendengar doa Mira. Keesokan harinya, Anan tampak ingin pergi bekerja lagi. Pria ini bernama Zain. Dia teman baik Anan. Sebelum Anan pergi kerja, dia selalu meninggalkan uang untuk Zain. Inilah pekerjaan Anan. Dia mengamen untuk mendapatkan uang. Dia tampak sangat ramah kepada setiap orang. Secara singkat, kita akan diperlihatkan pekerjaan lain dari Samar Anan, yaitu mencuci mobil, membawa gerobak ikan. Meski begitu, dia tampak sangat senang. Scene pun berpindah lagi dengan suatu acara tunangan dari Mira dan Roger. Ternyata, Tuhan tidak mengabulkan doa Mira. Di sana juga terlihat Anan yang tampak bekerja sebagai mengantar minuman. Dia melihat Mira yang tampak sedang bertunangan. Terlihat dari wajah Anan yang sangat kesal. Saat Anan membuang sampah, di sana juga ada Mira. Disinilah awal mereka saling berbicara. Keesokan harinya, Mira menemui Anan dan memberinya uang agar Anan bisa mengajari Mira untuk bernyanyi karena ayahnya mau ulang tahun. Anan menyetujuinya dengan syarat ajari juga dia berbahasa Inggris. Inilah awal kedekatan mereka. Hari demi hari mereka bertemu setiap saat. Saat malam tiba, Anan mengajak Mira bertemu di suatu tempat, dan setelahnya mereka pun menari bersama. Saat mau pulang, Mira tampak sangat senang. Samar Anan
Meski tahu Mira akan menikah, dia mengatakan kepadanya kalau dia mencintainya, yang membuat Mira sangat bingung. मजाक नहीं कर रहा हूं सच्ची हो गया लव Saat tiba di acara ulang tahun ayahnya, Mira tampak sedang bernyanyi sambil memikirkan Anand. Hari demi hari, Mira selalu memikirkan Anand. Saat malam tiba, Mira menemui Anand dan membawanya ke gereja untuk saling berjanji bahwa mereka tidak akan melewati batas mereka. Mira melakukan itu karena ibunya dulu meninggalkan ayahnya karena pria lain. Keesokan harinya, Mira menerima sebuah kado dari ibunya. Dan dia pun menceritakan hal itu ke Anand. Lalu, mereka pun pergi menemui ibunya. Inilah ibunya Mira yang bernama Pooja dan suaminya Imran. Saat mereka bertemu, mereka sangat sedih dan juga sangat senang. Mereka pun saling bercerita satu sama lain. Setelahnya, Mira dan Anand pergi dan mampir untuk membeli minuman. Tepat di sana, Mira melanggar janjinya dan bilang ke Anand bahwa dia juga mencintainya. तुम लाइन क्रॉस कर रही हो मीरा Hari demi hari mereka lalui bersama. Saat tiba suatu hari, saat Anand mengantar Mira pulang, dia pun kecelakaan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Lagi-lagi, Mira berdoa kepada Tuhannya agar menyelamatkan Anand. Dengan gantinya, dia tidak akan bertemu lagi dengan Anand. Beberapa hari kemudian, Mira datang ke rumahnya Anand dan menjelaskan semuanya, bahwa dia berdoa kepada Tuhannya agar menyelamatkannya. Dengan sebagai gantinya, dia tidak akan menemui Anand lagi. Mendengar hal itu, Anand sangat marah kepada Mira. Saat Jan pulang, dia menemukan banyak uang dan menemukan sebuah surat dari Anand. Tampak dari surat itu, Anand ingin pergi ke suatu tempat yang membuat Jan sangat sedih. Inilah Anand yang berada di gereja. Tampak dia menantang Tuhan dan juga menantang kematiannya. देखते हैं आप कब तक मुझे जिंदा रखते हैं Karena itulah dia menjadi tentara dan menjinakkan bom tanpa memakai baju anti bom. Dan itulah cerita masa lalu dari Samar Anand dan Mira. Kini kita kembali lagi ke cerita Anand dan Akira. Saat Akira selesai membaca buku itu, dia bertemu dengan Anand dan mengembalikan bajunya. Thank you. आना पड़ेगा सोचो प्यार हो तो ऐसा हो Akira ini adalah seorang pembuat cerita film yang meminta kepada atasannya agar membuat film dokumenter di pasukan tentara, khususnya penjinak bom, agar bertemu dengan Anand. Get off me. Tibanya Akira di sana, dia diperkenalkan dengan rekannya Anand,
yaitu Singh, Diwan, dan Krishna. Saat Anand mencoba menjinakkan bom, dia melihat ada kabel yang panjang mengarah ke Akira. Lalu, Akira menginjaknya, dan ledakan pun terjadi. Setelahnya, Anand memarahi Akira dan menyuruhnya untuk mundur dari tugas itu. Tapi, Akira tetap memaksa untuk tetap ikut. Tibanya mereka di perkemahan, Akira melihat Anand pergi dan bernyanyi sendirian. Melihat hal itu, Akira lalu merekamnya. Keesokan harinya, Akira dan pasukan tentara lainnya tampak sedang bermain bola, yang membuat kamera milik Akira pecah, terkena bola. Karena hal itu, Akira tidak ada alasan lagi untuk berada di sana. Dia tampak sangat sedih dan ingin berpamitan kepada mereka semua. Turn back to Delhi. Finally मुझसे छुटकारा. Keesokan harinya, ternyata Anand memperbaiki kameranya yang membuat Akira senang kembali. इतनी complicated क्यों है यार? फितूर पूरा करो और निकल लो। मुझे पागल होने से नहीं बचा पाएगा. Selanjutnya, Anand menjinakkan bom di bawah jembatan dan dia mengajak Akira. अपना फितूर पूरा कर ले। Mereka saling bercerita dan Akira berhasil membuat Anand tertawa lagi. Setelahnya, tampak Anand mulai senang kepada Akira. काफी सॉलिड निकली बॉस। तुमने मेरे बारे में आज तक मुझसे कुछ पूछा है? फ्लैट हो गया गिरा तुम्हारे लिए. Saat Akira menunjukkan hasil filmnya ke bosnya, tampak bosnya sangat terharu dan sedih. Dan menyuruh Akira membawa Anand ke London agar bisa membuktikan bahwa film itu asli. If he doesn't get his arse over here, your story stays in the edit room. Mendengar itu, Akira menelpon Anand dan bilang dia harus ke London. ये कि इस स्टोरी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये सब तभी होगा अगर हम Anand awalnya menolak, yang membuat Akira sangat sedih. Ternyata, keesokan harinya, Anand menyusul Akira ke London. कहाँ हो तुम? डिस्कवरी चैनल के ऑफिस के आसपास ही खड़ा हूँ। हर बिल्डिंग Yeah! I told you it was not an answer. Saat mereka ingin bertemu, lagi-lagi, Anand kecelakaan, अकीरा! yang membuatnya hilang ingatan. हीरा कहाँ है? Yang dia ingat hanyalah Mira. लुसीनस ने बताया वो मेरा बाहर वेट कर रही है। विल यू कॉल? Anand hanya mengingat sewaktu ia tinggal di London dulu. Dan itu membuat Akira sangat sedih. Keesokan harinya, Akira tampak ingin bertemu dengan Mira, agar Mira dapat menolong Anand. Di sini Akira mengira Mira sudah menikah. Lalu, Akira bertemu dengan Mira di kantornya dan menceritakan semuanya tentang Anand kepada Mira. डॉक्टर्स को लगता है कि अगर वो एक बार तुम्हें देख ले, मिल ले, तो शायद तुमसे सच सुन सके. Mira pun bertemu dengan dokter yang merawat Anand dan juga bertemu dengan Anand. Yang Anand ingat, mereka telah menikah. समझ तुम्हें सर पर चोट लगने की वजह से एमनीशिया हो गया है. रेट्रोगेट एमनीशिया. Mira dan Akira pun saling bercerita dan mengatakan bahwa Mira belum menikah dan belum mempunyai anak. मेरी शादी नहीं हुई है. I love समर अकीरा. पर मैं कभी उसकी होने
Scene pun berganti dengan Zain yang tampak sukses dan mempunyai restoran sendiri. Mira dan Akira menemuinya. Mereka menceritakan tentang Anand kepada Zain. उसने कहा था मुझसे कि वो एक दिन वापस आएगा अपना हिस्सा लेने पर आया भी तो कैसे. Zain pun bertemu dengan Anand dan membawanya ke rumahnya. Di sana, tampak Mira sedang menunggu. लॉटरी लग गई थी क्या मेरी? Hari demi hari mereka hidup seperti suami istri. Saat Anand hendak bercermin, dia melihat ada luka di pipinya dan mulai mengingat sedikit masa lalunya. तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम्हें परसों बात देखा. Keesokan harinya, gantian Anand yang bertemu dengan Akira. Saat melihat Akira, lagi-lagi Anand melihat masa lalunya sedikit demi sedikit. Lalu, Anand mengajak Akira berkeliling ke tempat dia bekerja dulu. ओके अकीरा, यहाँ पर मैं डबल शिफ्ट करता था. ये मेरे दोस्त हैं. हाय गाइस. यो. ये कपल. Scene pun berganti dengan Anand yang berada di stasiun kereta api. Yang tepat di sana ada bom yang membuat Anand mulai ingat akan masa lalunya. Remote detonator. This guy might just know what he's talking about. Let him through. Dia pun menjinakkan bom itu. Pete, the bomb has now been defused. Thank you so much. Setelah mengingat semua masa lalunya, tampak Anand ingin bertemu dengan Mira di gereja. मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? उनमें से एक पल आज मैं वापस चला गया. मैं आज एक बार पे. Saat Mira mau pergi, Anand memberitahunya bahwa dia telah mengingat semuanya, तुम शादी को खेल बनाकर ड्रामा कर सकती है. yang membuat Anand sangat marah. Tapi Mira justru sangat sedih. यादाश्त भी कितनी अजीब चीज होती. या फिर हर कर. Di akhir cerita, Anand tampak kembali lagi ke India sebagai tentara petindak bom. Saat Anand berhasil menindakkan bom itu, datanglah Mira di sana. कहीं आज मैं मरने वाला तो नहीं. और सुनो, कोई दुआ मत मांगना, सिर्फ प्यार करना मुझे. Dia pun mulai hidup barunya bersama Mira. Begitu pula dengan Akira, yang sukses membuat film dokumenter tentang Anand. Dan film pun selesai. Wait for your time.